Dari Jalan M Sangaji 41 Yogyakarta 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum semuanya, Star Lovers dimanapun Anda berada saat ini, apa kabar? Sudah masuk ke bulan September ya, dan moga-moga ini adalah September ceria untuk kita semuanya. Meskipun saya tidak bisa memutarkan lagu September cerianya Vina Panduwinata ya, karena beda waktu gitu ya. Tapi apapun itu, dimanapun Anda berada saat ini yang bisa menangkap siaran kami, saya mengucapkan selamat menikmati sore Anda sambil mendengarkan acara yang kita bisa ngobrol asik tentang bisnis. Ngobrol asik tentang bagaimana perkembangan bisnis dari narasumber yang hadir pada sore hari ini. Ya, Star Lovers, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya, ini dalam rangka memperingati atau menjelang peringatan atau perayaan Hari Tenun Nasional ya. Makanya pada sore hari ini narasumbernya memang bergerak di bidang bisnisnya itu bergerak di bidang pertenunan. Seperti apa nanti kita akan kulik bersama. Dan saya juga ingin menunjukkan nih untuk Anda yang bisa melihat video kami, menonton video kami ya di live streaming kami di www.starjogja.com. Ini ada satu produk yang sangat cantik, ini pasmina dan harganya luar biasa mahalnya, memang karena pengerjaannya sulit. Nah, ini adalah salah satu dari karya narasumber yang pada sore hari ini alhamdulillah sudah hadir. Dan nanti kita akan banyak sekali bicara tentang apa itu tenun ya. Dan tentu saja Anda bisa bergabung di acara ini. Silakan, seperti biasa Anda bisa bertanya-tanya dan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor WA kami di 0818621013. Dan untuk Anda yang mungkin agak susah untuk menerima siaran kami di 101.3 FM, silakan Anda bisa mengakses acara ini di live streaming kami di www.starjogja.com ya. Saya kenalkan dulu ya, ini siapa yang hadir. Selamat sore Mbak Eka Yulia ya. Agak dekat dengan mikrofonnya Mbak. Nah, ya kayaknya kurang dekat deh. Ya, kurang dekat ya. Iya. Selamat sore semua pemirsa di Star Lovers kita memanggilnya. Iya, Star Lovers. Ya. Di seputaran Jogja ini. Ya, bahkan di seluruh dunia bisa jadi ya. Karena ini juga acara ini disiarkan secara live streaming, Mbak. Iya, oke. Ya, bisa mendengarkan ya Mbak ya suara saya. Bisa. Oke. Ya. Mungkin agak lurus dengan mikrofonnya Mbak. Nah, seperti itu supaya suara merdunya bisa didengarkan oleh Star Lovers. Mbak Eka Yulia ini adalah salah satu produsen dari alat tenun ya. Saya kemarin pikirnya, Mbak Eka ini produsen tenun ya. Ternyata enggak. Meskipun juga ini salah satu contoh produknya ini, Mbak Eka juga memproduksi sendiri tenun-tenunnya, cuma lebih ke konsentrasinya ke alat tenunnya ya. Iya. Star Lovers, ini mungkin sekedar pembukaan ya, atau semacam prolog ya, bahwa ternyata tenun itu adalah budaya Indonesia yang cukup lama, tradisi Indonesia yang cukup lama, bahkan beratus-ratus tahun yang lalu. Bisa jadi itu mungkin ribuan tahun yang lalu, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas sejak munculnya kerajaan-kerajaan pertama di Indonesia, ini tenun ternyata sudah ada di situ. Mereka pakai pakaiannya dari hasil menenun. Meskipun tentu saja alatnya pasti ya sederhana ya Mbak ya. Dan sampai sekarang ternyata tenun itu tidak lekang oleh zaman ya. Tenun itu tidak lekang oleh zaman. Ini contohnya ya, Mbak Eka Yulia tetap pakai tenun kok gitu ya. Ya masih tenun, meskipun motifnya motif tradisional, tapi ternyata ini dibuat di zaman sekarang gitu ya. Mbak, boleh diceritakan Mbak, tenun atau alat tenun yang Mbak Eka produksi ini yang seperti apa sih? Karena setahu saya ya, tenun di Indonesia itu kan masih tradisional. Ada yang saya tahu di pusat-pusat tenun seperti di Medan, Klaten, kemudian juga ada saudara-saudara kita yang ada di Gamplong ya. Mereka menenun membuat stagen gitu. Tapi sekarang udah berkembang jadi kerajinan macam-macam gitu. Nah, kalau Mbak Eka sendiri memproduksi seperti apa sih alat tenunnya ini? Produksi alat kami itu minimalis. Saya bilang gitu. Minimalis, jadi minimalis. Kecil. Bisa dibawa-bawa, maksudnya dibawa pakai motor pun bisa. Oh gitu. Iya. Beda dengan alat tenun yang tradisional yang super besar ya kan. Iya. Nah, ini kecil.
tapi biarpun kecil tapi hasilnya lebih variatif. Gitu. Iya. Maksudnya motif yang dihasilkan Motif nantinya. yang dihasilkan lebih variatif. Iya, oke. Nah, selama ini kan mungkin kalau pengrajin lah gitu, katakanlah pengrajin tuh mereka lebih suka saya penenunnya aja deh gitu loh. Tapi kok Mbak Eka lebih tertarik saya yang bikin alatnya aja gitu. Karena kalau penenun itu kalau tidak ada alatnya juga tidak bisa nenun. Betul ya. Itu keinginan saya waktu pertama itu, saya pengen nenun. Gitu. Tapi alatnya nggak punya gitu. Ya tolong dong bikinkan alatnya, saya bilang gitu sama suami saya. Tolong dong bikinkan. Nah gimana caranya? Ya udah pokoknya bikin aja. Akhirnya kami harus bikin alatnya dulu. Baru saya menenun dengan alat yang saya punya. Oh gitu. Bukan belajar nenun dulu, baru nanti kalau punya alat kita baru pakai. Tapi enggak, kalau kami buat alat dulu baru saya belajar pakai alatnya. Oh gitu. Jadi alat jadi dulu. Ya kan lucu ya. Ya bagaimana tahu itu alat tenun? Ini latar belakang suami apa Mbak? Latar belakang suami? Arsitek. Oh arsitek gitu ya. Oke. Jadi minta ke suami untuk dibikinkan alat tenun. Akhirnya jadi baru belajar nenun. Belajar pakainya. Meskipun tidak ada background, mungkin ada keluarga atau saudara yang penenun gitu, nggak ada. Jadi benar-benar ini alat tenun ciptaan sendiri ya. Dari lihat-lihat gitu, dari lihat modelnya seperti ini. Lah kira-kira modelnya seperti inilah kita bikinnya. Gitu ya. Nah, dari hasil karya sang suami gitu ya. Terus akhirnya Mbak Eka belajar menenun gitu. Tapi kok justru malah bisnisnya ke alatnya? Karena terus waktu saya posting ke FB kemana-mana itu malah banyak teman-teman yang aku juga pengen alatnya. Oh gitu. Jadinya terus ya udah, yuk dibikinkan itu, teman itu pengen kirim. Udah itu gitu, jadi keterusan ya. Ternyata asik juga asik, nih. Memang asik. Oh gitu. Ya. Nah, akhirnya diputuskanlah untuk kayaknya bagian ini saja deh yang kita create gitu ya, alat-alat tenun itu. Nah, alat tenun itu kan tidak hanya satu model ya, ada banyak sekali. Ada modelnya, ada banyak. Tapi saya ini yang saya kembangkan baru tiga model. Gitu. Ya. Baru 3 model yang dikembangkan. Baru 3 model. Apakah ini benar-benar merupakan satu penemuan baru atau ini sebenarnya modifikasi dari alat-alat tenun yang sudah ada? Modifikasi dari alat tenun yang di Indonesia sudah ada. Tapi saya melihat alat tenun yang seperti ini dari luar negeri. Dari luar negeri? Justru malah dari luar negeri? Dari luar negeri itu udah banyak sekali. Kalau kita ingin tuh kita harus import. Dan gitu. Itu harganya mahal. Yang pasti tidak terjangkau lah kalau untuk yang kita pengen menenun gitu ya. Jadinya kita bikin sendiri aja lah. Oh gitu ya. Jadi memodifikasi yang sudah ada. Nah ini keunggulannya apa ini dari alat tenun tradisional? Kalau saya lihat di Pedan misalnya ya, atau di Gamblong tuh kayaknya rumit ya, tangan dan kaki harus bekerja bareng. Ini lebih koordinasinya kalau saya bingung. Betul. Lebih mudah. Jadi gitu. Kalau saya mengajarin cara pakai alat itu. Itu 1 hari 2 hari sudah bisa memakai, sudah bisa memasang benangnya, biar tegang gitu, tensinya harus sama. Itu paling lama 2 hari sudah bisa. Di training 2 hari cukup untuk bisa menenun sendiri. Itu dengan motif-motif yang sederhana tentunya ya awal-awalnya. Saya ajarin mereka belajar baca polanya. Jadi nanti menemukan pola yang rumit juga mereka bisa langsung jalan sendiri. Oh gitu. Ya, jadi bagaimana mereka bisa membaca pola dan mengaplikasikan pola itu ke alat dan akhirnya muncullah motif-motif ini. Oh gitu ya. Karena saya lihat, ini motifnya meskipun kelihatannya sederhana, tapi ini lumayan rumit buat saya gitu loh. Ketika saya lihat detailnya, masya Allah luar biasa ini. Ini juga ya. Jadi nggak sesederhana yang dilihat gitu. Begitu lihat itu kan detailnya kan,
wih rumit banget. Padahal ini buatan tangan itu. Kalau mesin mah ya tentu saja ya, mesin udah tinggal jalan. Ini tangan ya. Tangan. Gitu. Sebenarnya nggak rumit sih kalau sudah dijalanin. Oh gitu ya. Jadi hanya bayangan saja. Orang-orang yang belum coba sudah memutuskan untuk rumit. Kayaknya saya ini loh Star Lover. Saya lihatnya udah rumit duluan. Ternyata enggak ya. Enggak serumit. Nggak serumit yang tradisional malahan kalau menurut saya. Memang yang tradisional itu lebih rumit ya. Lebih rumit kalau yang seperti NTT, Songket, itu lebih rumit. Karena saya lihat juga tangan dan kaki itu bekerjanya lumayan ya. Jadi mengkoordinasikan itu. Ada beberapa anak muda itu yang pernah belajar itu ya di Kerapia itu. Dia 2 minggu aja belum bisa menyesuaikan irama tangan dan goyangan tangannya itu. Tangan dan kaki itu belum bisa. Oh gitu ya. Tapi dengan alat yang diciptakan oleh Mbak Eka dan suami itu 2 hari. Pernah saya ngajar di Malang waktu itu ada teman gitu, dia sudah beli alat tempat di saya. Kemudian pas saya main ke Malang itu 6 jam udah bisa. Oh 6 jam? Iya. 6 jam udah langsung bisa. Masya Allah. Gitu ya. Langsung jadi ya. Namun nanti tinggal nerusin aja, ini sudah jalan, motifnya sudah keluar. Tinggal neruskan aja. Iya, oke. Ternyata ya Star Lovers, hasil ciptaan dari Mbak Eka dan suami ini mempermudah kita untuk belajar dan juga membuat tenun sendiri ya gitu. Dan ternyata yang membuat saya kaget adalah bahwa ternyata harganya ya masuk akal lah gitu ya. Harganya terjangkau gitu. Di Indonesia ini masih terjangkau. Itu membuat alat itu rumit enggak sih? Artinya gini, 1 unit alat tenun itu butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya? Sekitar 1 mingguan mungkin ya. 1 minggu gitu. Dan berarti dalam 1 bulan ya rata-rata Mbak Eka dan suami bisa memproduksi berapa unit? Biasanya saya kalau buat itu langsung 5 gitu. Jadi 1 bulan bisa aja 5 itu? Bisa. Kemarin yang ke Makassar itu 4 biji bisa langsung. Nggak nyampe 1 bulan waktu itu. Nggak nyampe 1 bulan gitu ya. Jadi artinya ketika orang order misalnya, itu by order atau ada ready stock? Ready stock ada. Kalau minta ukuran-ukuran yang tidak standar itu ya harus reorder. Biasanya kami buat itu masih 50%, 75% jadi. Nanti tinggal kalau ada yang pesan kita finishing. Oh gitu. Disesuaikan dengan permintaan dari si konsumen ini ya. Nah, ngomong-ngomong tentang ukuran standar tadi ya, sebenarnya yang diciptakan Mbak Eka Yulia dan suami ini berapa sih lebarnya untuk satu produk? Alatnya. Ya, hasil jadinya gitu. Hasil jadinya ini kan tergantung maunya pemesan juga. Oh gitu. Kalau alatnya sendiri berapa? Alatnya itu standar yang saya buat itu 50 cm, itu untuk yang sisirnya 50 cm. Kemudian 60 cm, kemudian 80. Itu standar yang kami buat. Jadi ada berapa tadi? 50, 60, 80. Dan ini misalnya contoh yang berapa ini? Itu kan cuma 20 berapa itu? 26 cm. Jadi alat yang dari 40 tadi bisa dipakai untuk membuat bisa. Ini. Jadi yang 50 cm kita kan tidak full buat 50 cm, kita bisa buat 30 cm, 40 cm gitu. Oh gitu ya. Dan maksimum tadi berapa? 80 ya. Dan tentu saja ini beda-beda ya harganya gitu ya. Semakin lebar tentunya semakin mahal. Ya, itu harganya mulai dari berapa, Mbak? Yang 50 cm itu yang 4 kameran ya, 4 saf itu 1.850.000. 1.850.000 udah dapat alat tenun Star Lovers ya. Belum sama kaki loh Mas. Belum sama apa? Kaki tenun. Oh, itu kakinya. Cuma alatnya aja. Oh gitu. Kalau mau misalnya komplit berapa lah? Kan komplit tahunnya kan tambah kaki itu sekitar 250 kaki untuk bisa ditaruh di atas meja juga. Oh bisa. gitu ya. Kalau jadi fleksibel ya. Kaki, itu portable gitu ya. Bisa dibawa kemana-mana. Bisa. Oh bisa. enak dong. Itu. Oh knockdown.
dan portable ya, asik ya. Misalnya mau nenun di teras kan gitu, tinggal bisa. Kan kecil soalnya tinggal diangkat aja. Oh, gitu ya. Jadi kayak di meja teras, kalau nggak punya kaki tenunnya ya di meja teras, atau mau lesehan juga bisa. Gitu. Jadi kira-kira lah 2 jutaan lebih sedikit ya untuk kompletnya udah pakai kaki gitu ya. Nah, itu coba bayangkan ya, 2 juta lebih dikit, Anda sudah bisa memiliki alat tenun ya, karya Mbak Eka dan suami. Dan ternyata alat tenunnya ini bekerjanya lebih sederhana daripada dan lebih mudah ya daripada alat-alat tenun tradisional yang mungkin kita kenal gitu loh. Karena ya saya udah nyerah duluan kalau lihat di pedan, di gamplong tuh, wah ini kayaknya sulit nih. Karena memang harus ada koordinasi ya, antara tangan, kaki, otaknya gimana ya cara koordinasi. Kalau nggak bersamaan benang sudah putus. Nah itu dia gitu. Tapi ini ternyata dipermudah ya. Masya Allah, luar biasa. Ya. Ya, dan apakah alat ini benar-benar dikerjakan 100% dengan tangan? Artinya pengoperasian alat ini, atau mungkin ada bantuan-bantuan listrik juga? Oh enggak, tangan semuanya. Jadi benar-benar ini alat yang tidak memerlukan listrik ya. Tangan itu bisa disesuaikan ya. Dan ternyata orang yang sudah mahir itu dalam 1 jam tuh bisa menghasilkan berapa? Sekitar 10 cm, 15 cm lah gitu. 10 cm atau 15 cm. Jadi misalnya Star Lovers ya, Anda ini dalam tingkat yang sudah mahir lah gitu ya, sudah terbiasa. Anda pengen membuat pasmina seperti ini panjangnya berapa Mbak? 165-an. 165, ini butuh waktu berapa lama kira-kira? Untuk pasang benang itu sekitar pasang benang semua 1 hari. Ya, pasang benang 1 hari. Kemudian menunnya itu ya 10 cm sampai 15 cm 1 jamnya. 1 jamnya tinggal dihitung ya berapa 1 hari 10 dan 1 jamnya 10 cm. 1 hari itu untuk ngeset ya benangnya tadi ya. Iya, 1 hari ngeset. Itu enggak nyampe 1 hari, maksudnya 20 jam tuh enggak. Paling 1 hari itu karena ya 5 jam 6 jam lah. Oh gitu. Karena memang benangnya banyak. Ya, yang di Malang aja cuma 6 jam dari benang, motongin benang. Iya. Itu 6 jam selesai kok. 6 jam ngeset gitu ya. Ngeset itu terus sudah dapat berapa senti gitu kan, tinggal kamu nanti nerusin. Oh, gitu. Ya, jadi enggak lama ya untuk membuat satu pasmina cantik ini ternyata. Oke. Nah, karena udah diposting kemana-mana kan tadi ya ceritanya ya, udah diposting lewat Facebook, kemudian untuk pemasaran untuk dengan Instagram gitu. Ternyata nih reaksinya bagus ya. Nah, siapa sih pembelinya? Apakah mereka pengrajin yang memang usahanya di bidang tenun, atau ibu rumah tangga yang daripada saya gabut di rumah nggak ada kerjaan gitu, oke lah saya beli ini gitu. Kalau yang memang dia suka dengan handmade, suka dengan kerajinan gitu, itu mereka beli biasanya 1 untuk dirinya sendiri. Oh gitu. Tapi kalau untuk usaha itu mesti minimal belinya 4 atau 5 gitu ya. Ada beberapa itu yang memang untuk usahanya dia itu saya pengrajin tenun kan bilang gitu. Dia pesen 5 saya gitu. Tapi kalau cuma untuk beli 1 ya itu berarti cuma untuk paling untuk dari pengisi waktu lah di rumah gitu ya. Dia suka keterampilan yang sesuatu yang baru yang dia ingin bisa. Iya gitu. Ini mulai tahun berapa sih ngomong-ngomong membuat alat tenun ini? 2020 semenjak pandemi. Oh gitu. Ini sebenarnya hasil dari pandemi. Itu dia ya. Ini mau ngapain nih pandemi? Ternyata iseng-iseng bikin itu ya. Jadi lucu ya, awalnya Mbak Eka kepinginnya ya bikin lah gitu ya, ternyata keterusan malah bikin alatnya. Gitu. Nah, kemana saja ini Mbak, atau siapa saja yang sudah menjadi customer atau konsumen dari Mbak Eka dan suami? Paling jauh yang Indonesia Timur itu Tidore. Terus Tanah Toraja. Di Medan juga. Medan ya. Ternyata masyarakat yang berbasis budaya tenun ya. Ya Toraja. Tidore itu juga banyak ya. Kain-kain tenun cantik-cantik. Tidore memang dia. Terus
Bangka Belitung juga beli. Iya. Itu. Kemudian di Jambi ada, Padang ada, Lampung juga ada, Jakarta banyak, Jakarta, Malang, Bali juga banyak, Bali banyak. Iya, karena Bali ya mereka juga punya tradisi tenun ya. Iya, tapi ini kayaknya mereka itu untuk usaha tenun untuk turis. Ya, gitu. Seperti ini. Iya. Itu. Karena dia juga bilang saya rajin tenun. Dia langsung beli 5. Iya. Jadi enaknya ya kalau kita mau pesan alat dari Mbak Eka ini. Sudah dilatih sekalian ya cara memakainya, dilatih menenun sekalian. Jadi jangan khawatir kalau misalnya Anda pengen membeli mesin tenun alat tenun ini. Terus mikirnya caranya gimana nih? Jangan khawatir karena memang Mbak Eka ya sudah menyiapkan diri untuk melatih Anda juga gitu ya. Mengajari Anda. Walaupun nggak bisa datang. Lewat online biasanya. Lewat online, bisa lewat video-video gitu ya. Betul. Gitu. Jadi jangan khawatir ya. Untuk ada yang tertarik mungkin ya. Jangan-jangan saya nanti buat apa saya nggak bisa mengoperasikan. Nggak bisa pakai. Ya, Star Lovers menarik ya bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan bincang-bincang ini di sesi kedua nanti. Tentu saja 0818621013 saya buka untuk Anda yang berminat untuk bertanya-tanya tentang alat tenun dari Mbak Eka Yulia dan suami dengan brand namanya apa? Tenun Kulo ini. Silakan siapkan ya, dan kita akan kembali sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mbak Eka Yulia dari Tenun Kulo, ya, produsen alat tenun modern di Indonesia, tepatnya di Sedayu, Yogyakarta. Ya, Mbak Eka, ini sebelum kita lanjutkan dialog kita ya. Tadi waktu kita sedang ada iklan tadi ya, kita sudah diskusi banyak ya tentang ide-ide bisnis dari Mbak Eka tadi yang sudah diceritakan. Tapi sebelumnya kita jawab dulu ya pertanyaan yang sudah masuk. Takutnya waktunya nanti nggak keburu. Oke. Sekarang kita mulai dari siapa nih? Banyak nih ya. Ya, ini dari Ibu Ama yang ada di Jalan DI Panjaitan. Ibu Ama ya. Selamat sore Mas Budi dan Mbak Eka Yulia. Saya Ibu Ama. Sore. Mau tanya, untuk alat tenun modern berbahan dasar apa ya? Bisa untuk menenun kain dengan lebar berapa? Mulai menggeluti bisnis ini dari sejak kapan? Terima kasih. Langsung 3 pertanyaan. Berapa tadi? 3 atau 4 ya? Silakan. Apa tadi? Bahan alat kayu jati kami pakainya. Bahan kayu jati, jangan khawatir Ibu Ama ya, dijamin awet. Iya. Kami pakai kayu jati sekarang karena lebih banyak yang suka ya kayu jati itu ya, lebih banyak yang percaya. Karena memang kualitas kayu jati ya bisa diandalkan ya. Iya, apalagi kayu jati yang sudah benar-benar tua, bagus itu kan awet lah paling enggak. Itu. Kemudian untuk menenun kain, bisa untuk menenun kain yang sampai lebar berapa itu? Kain lebar itu tergantung tadi ukuran alatnya itu. Yang 50 cm maksimal untuk 50 cm. Gitu. Kalau yang 60 juga maksimal 60 cm. Gitu. Yang 80 cm maksimal 80 cm. Tapi sebaiknya kalau Bu Ama pengen pesan ya, pengen order, langsung aja yang 80 ya. Kan sayang, 80 itu mau bikin yang 30 cm juga bisa. Yang mau 40 dan lain-lain, daripada nanti udah keburu beli yang 50 cm ya cuma mentok itu aja 50 kan gitu ya. Kayaknya saya jadi pemasar nih. Tenaga pemasarnya Mbak Yulia. Kalau hasil panjang tenunan itu bisa sekitar 7 meter. 8 meter masih bisa itu. Masih bisa. Gulungan benang di ujung-ujungnya itu dan ujung yang untuk hasil tenunan itu bisa menampung 7 sampai 8 meter. 7 sampai 8 meter. Iya.
Ya, masuk kita mau bikin pasmina sepanjang itu ya. Biasanya dipotong-potong. Oh gitu. Satu pasmina. Jadi kita tetap siapkan benang lungsi itu 8 meter. Iya, iya. Nanti tiap 170 cm kita berhenti. Kita berhenti, nanti kemudian di sisa berapa di jeda berapa senti untuk kliwir-kliwirnya itu. Nanti kita mulai lagi. Begitu. Jadi nanti 8 meter bisa jadi 3 pasmina begitu. Ya, ini bahasanya Jogja banget ya. Ada kliwir-kliwirnya pokoknya. Biasanya kalau pasmina pakai kliwir-kliwir. Paham kan kliwir-kliwir itu apa? Ya biasanya di ujung pasmina. Oh ya, kalau misalnya Bu Ama sedang menonton ini di live streaming kami, ini loh Bu yang dimaksud dengan kliwir-kliwir. Ya ujungnya itu loh ya, ujungnya. Jadi ada kliwir-kliwirnya. Ya gitu. Menggeluti bisnis ini sejak kapan sih? Oh, sejak 2020 pandemi ini. Nah, gitu. Ternyata memang hikmah pandemi itu banyak dan luar biasa. Di balik penderitaan karena pandemi muncul banyak sekali. Dan ternyata bener loh ini ya. Sejak pandemi ya sudah berapa? Tahun 2020 ya kita. Sampai sekarang kan kita siarannya masih tetap jalan nih. Hampir semua narasumber itu juga mengatakan, "Oh, ini berkah pandemi." Artinya ternyata pandemi itu tidak ada masalah untuk berkreasi gitu ya. Ini benar-benar fun. Seperti acara kita Fun with Business. Ya, terima kasih Bu Ama yang ada di Jalan DI Panjaitan. Dari Bu Ama kita ke Purworejo. Di Purworejo ada Ibu Trihastuti. Oke. Ya, saya nyimak aja. Simple banget. Terima kasih Bu Trihastuti, apa kabar? Moga-moga sehat ya. Lama sekali nih. Ini salah satu fans ya dari acara Fun with Business yang sangat setia ya dari Purworejo mengikuti acara ini terus. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Trihastuti yang ada di Purworejo. Kemudian dari Bu Trihastuti yang ada di Purworejo kita ke Mantri Jeron. Ya, di sana ada Mas Bayu Ardi. Selamat sore Mas Budi Utomo dan Mbak Eka Yulia Dewi. Bisnis dari Tenun Kulo Textrinum. Apakah cuma produksi alat tenun saja? Harga alat tenunnya mulai dari berapa? Apakah tersedia juga untuk servis atau perbaikan alat tenun? Misal ada trouble. Terima kasih. Kalau perbaikan alat tenunnya itu juga alat tenun buatan kami. Ada, kami selalu bersedia untuk memperbaiki kalau ada kerusakan. Biarpun dari luar kota juga, yang sudah saya kirim ke luar kota itu kalau ada kerusakan, ada spare part yang kurang juga saya susulkan. Iya, jadi Mas after sale ya, after sale service-nya itu tetap terjaga. Tanggung jawab. Ya, jangan khawatir nih kalau misalnya Mas Bayu Ardi mau beli. Hanya memproduksi alat tenunnya saja atau gimana selama ini? Yang lebih utama alat tenunnya. Kalau untuk yang tenunan karena kami mencari penenunnya itu yang susah. Gitu ya. Sekarang nggak susah nih cari anak muda yang mau menenun. Tadi diskusi ya. Oh, kalau ada anak muda yang mau menenun, wah itu luar biasa. Ya, seperti kita mencari anak muda untuk bekerja di bidang pertanian. Oh, itu susahnya minta ampun. Di tempat saya udah pada sepuh semua. Ya, alatnya mulai dari harga berapa? Tadi udah didiskusikan tapi nggak apa-apa coba. 1.850.000. Ya. Itu yang lebar 50 cm tanpa kaki. Kakinya dijual terpisah. Oke. Harga naik ya, Senin harga naik. Jadi harus pesan cepat-cepat nih. Ya, makasih siapa tadi? Mas Bayu Ardi ya, yang ada di Mantri Jeron. Ya, kemudian dari Mantri Jeron kita ke Jalan Kaliurang. Ya, itu di sana ada Tante Rensi ya. Oke. Selamat sore Mas Budi dan Mbak Eka. Tante Rensi di Jalan Kaliurang kilometer 7. Jika kita ingin bisa menenun, lalu punya alat tenun yang sederhana dan yang mudah dipelajari dan harganya yang terjangkau, lalu adakah pelatihan untuk bisa menenun, Mbak? Ada. Kami selalu melatih untuk memakai. Cara pakainya selalu kami ajarkan. Biarpun model-modelnya
beda-beda, kami ajarkan satu persatu. Gitu. Jadi memang ada pelatihannya. Dan ini pelatihan ini itu sudah include dari kita memesan. Sudah. Kalau yang untuk khusus di Jogja, masih terjangkau, saya bisa ke sana. Oh, enak ya. Jadi sudah beli alatnya, kursusnya gratis pula. Gitu loh. Oh, gini. Tante Rensi pengen mengisi waktu luang di rumah misalnya. Paling tidak dipakai sendiri. Oh iya, bisa Tante. Bisa banget. Ya. Dan alat ini menyita tempat enggak sih? Enggak. Kan cuma kalau 50 cm itu alatnya cuma 65 kali 65. Tingginya paling 1 meter. Iya, terus panjangnya? Ya 65 kali 65. Oh, 65 kali 65. Oh, jadi berarti nggak makan tempat ya. Gitu. Dan enteng untuk ringan untuk dipindah-pindah gitu. Nggak terlalu berat lah. Masih bisa lah kalau saya ngangkat sendiri itu masih bisa. Tuh kan. Enak itu Tante Rensi kalau misalnya lagi gabut, nggak ada kerjaan, mengisi waktu luang di teras sambil dengerin radio. Sekarang ada nggak sih radio? Atau paling enggak streaming ya, live streaming lewat HP misalnya seperti itu ya. Gitu. Terima kasih Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Kemudian dari Jalan Kaliurang kilometer 7 kita ke Pakem. Jadi ini Jalan Kaliurang naik dikit. Di sana ada Mbak Putri. Selamat sore Mbak Eka dan Mas Budi. Pelatihannya buka di mana? Dan kalau pemula itu butuh waktu berapa lama biasanya sampai bisa? Minta alamatnya dong. Boleh. Datang aja ke Sedayu. Ya. Tepatnya di mana, Mbak? Dekat SMP Pangudiluhur Sedayu. Dekat SMP Pangudiluhur Sedayu. Itu kira-kira Jalan Wates kilometer 11. Kilometer 11. Jadi dari Universitas Mercu Buana itu ke barat sekitar 300-400 meter nanti ada papan nama SMP Pangudiluhur itu nanti masuk ke situ. Di situ udah pada tahu. Iya, oke. Gampang kok. Atau misalnya kita mau cari di Google Map udah ada ya? Oh, sudah ada. Ya, silakan dicari Tenun Kulo. Ya, Tenun Kulo tulisannya TENUNKULA. Ya, Tenun Kulo langsung nanti muncul di situ. Tinggal diikutin aja gitu. Ya, itu butuh waktu berapa lama untuk seorang pemula tadi? Itu yang di Malang saya cuma ngajarin 6 jam. 6 jam loh. 6 jam langsung bisa. Dari motongin benang loh. Dari motongin benang, ngeset benangnya, masuk ke alatnya sampai ke proses menenunnya. Ternyata 6 jam udah cukup, lumayan bisa ya. Gitu. Coba pakai alat tradisional kalau bisa. Butuh waktu 2 minggu aja belum tentu bisa. Jadi ini benar-benar alat tenun manual tapi yang dibuat secara modern gitu. Jadi sangat mempermudah ya untuk Anda yang pengen bisa menenun ya, dan motifnya cantik-cantik ini Mbak Putri ya. Kalau penasaran nanti bisa buka di Instagramnya ya. Instagramnya apa Mbak? Tenun Kulo Tekstrinum. Ya, Tenun Kulo Tekstrinum ya, tulisannya Tenun Kulo tadi udah, Tekstrinum disambung. Iya. Underscore ya, underscore Tekstrinum TEXTRINUM ya. Cari coba Mbak Putri kalau penasaran. Ya. Oke Mbak Putri, terima kasih yang ada di Pakem ya. Dari Pakem kita menuju ke Imogiri Bantul. Jauh ya. Ya, di sana ada Ibu Uswatun Hasanah. Selamat sore Ibu. Ya, assalamualaikum Mbak Budi dan selamat sore untuk Mbak Eka Yulia. Sore juga. Selain menyediakan alat tenun, juga menyediakan benangnya. Apakah juga menyediakan benangnya? Tidak. Benangnya karena bebas lah, mau benang apa aja bisa kok. Oh gitu ya. Itu yang menyesuaikan nanti sisirnya. Besarnya sisirnya itu disesuaikan dengan besarnya benangnya. Oh gitu. Jadi ya Bu Uswatun, benangnya memang tidak disediakan di sini karena memang bebas ya mau pakai benang yang benang dibeli. Biasanya kami pakai. Betul. Kalau pengen cepat jadinya ya benang yang gede-gede. Bahkan mungkin benang yang biasanya dipakai untuk pekerjaan
kuli-kuli bangunan atau nggak bisa. Bisa nggak itu sih? Nggak bisa. Gede banget itu. Benangnya harus yang wearable, yang lembut gitu. Oh gitu. Kaku, kalau yang kaku-kaku seperti nilon itu kurang bisa ditenun. Gitu. Tapi gampang kok ya. Silakan di toko benang gitu. Coba banyak benang di online juga banyak kan. Itu ya. Jadi hanya alat tenunnya, tapi tetap diajarin untuk memakainya gitu. Misal satu paket sama alat tenutnya gitu loh. Jadi gini, kalau Bu Swatun tertarik misalnya saya beli sekalian sama benangnya, disediakan nggak di situ gitu. Bisa saya pesankan kalau benangnya memang membutuhkan. Gitu. Bu Swatun tuh pengen bikin scarf atau pasmina. Oh ya, bagus ini. Cocok. Ya, cocok ini. Sekali. Ya, cocok sekali ya Bu Uswatun ya. Main aja. Main aja ke Sedayu. Ya dari Imogiri ke Sedayu ya 1 jam lah. Kira-kira perjalanannya. Gitu Bu Uswatun yang ada di Imogiri. Terima kasih ya. Kemudian dari Imogiri kita pindah kemana nih? Pindah ke banyak. Masih banyak nih. Masih banyak. Ada Mas Setiawan ya, Mas Aha Setiawan. Selamat sore Mas ya, Setiawan. apakah ada training untuk teknisi? Maksudnya teknisi itu yang mengoperasikan gitu ya. Kayaknya ya teknisinya diri sendiri juga ya. Iya. Ya gitu. Untuk melatih untuk bisa menenun aja. Menenun. Iya. Mungkin kalau alat itu kan dikirim sudah dalam bentuk rakitan ya, sudah terakit atau masih kalau dalam terpisah-pisah? Kalau dalam Jogja sih sudah bentuk rakitan. Tapi kalau luar kota itu knockdown kan? Ya, sistem knockdown, tapi untuk merakit itu mudah. Mudah sekali. Nggak nyampe 15 menit sudah terpasang. Oke. Bagaimana sistem kontrol maintenance dihitung secara kapasitas? Waktu penggunaannya, ukuran. Pertanyaannya berat sekali. Karena ini kapasitas berapa nih per jam? Maksudnya menenun. Iya, mungkin kalau hasil menenun per jam itu kira-kira berapa? Untuk yang mahir gitu loh. Berapa? 15 bisa 15 cm. 15 cm gitu ya. 1 jam. Dan maintenance untuk alat itu? Maintenance kalau memang ada yang rusak dalam Jogja itu kembalikan aja nanti bisa dibetulkan. Oh gitu ya, bisa diperbaiki ya. Iya, luar kota pun nanti tetap kami support. Gitu. Jadi jangan khawatir Mas Setiawan ya. Misalnya ada kerusakan. Dari pertama dari 2020 itu belum ada yang dikembalikan. Artinya aman-aman saja. Yang di Tidore, di Tanah Toraja juga aman-aman, tidak ada yang dikembalikan. Gitu. Justru malah nambah alat. Gitu. Itu indikasi kalau alatnya memang baik-baik saja. Gitu ya. Terima kasih Mas Setiawan. Mas Setiawan. Ya. Oke, dari Mas Setiawan kita sekarang ke Kasihan Bantul ya. Di sana ada Ibu Tumino ya. Oke. Assalamualaikum Mas Budi dan Mbak Eka Yulia. Saya nyimak saja soalnya bagi saya tenun kain yang mewah buat saya. Dan kalau ingin belajar menenun kayaknya sudah tak bisa menyambung karena faktor U. Aduh. Sebenarnya kalau Bu Tumino lihat ya, coba lihat di YouTube deh atau cari di NTT itu yang nenun itu nenek-nenek yang sudah sepuh banget Bu. Jadi jangan khawatir. Itu pun alatnya rumit ya karena itu alat tradisional yang rumit. Benangnya kecil pula gitu loh. Kalau ini kan benangnya bisa agak gede-gede. Nah gitu. Jadi jangan menyerah Bu Tumino. Justru malah ini melatih otak supaya tetap bisa berkreasi, tetap jalan lah ya, bisa menciptakan motif-motif yang bagus-bagus gitu. Apa kiranya bisa belajar nih lansia untuk menenun? Sangat bisa. Sangat bisa. Asal tidak ada gangguan vision ya. Ya, selama Bu Tumino masih bisa meresani ya, dengan jelas gitu ya. Karena kan urusannya benang ya. Benang itu masuk ke sisirnya. Ya, itu dia gitu. Kalau mau melihat alatnya ada di mana? Ada di rumah boleh. Ya. Bisa. Tadi di Sedayu ya, Jalan Wates kilometer 11 di dekat SMP apa tadi? SMP Pangudi Luhur. SMP Pangudi Luhur Sedayu Bu Tumino ya. Jadi bisa lihat atau bisa di Google Maps juga sudah ada. Ya. Instagram juga bisa lihat. Nah, bisa di Instagram juga.
kalau pengen seperti apa, lihat alatnya dulu mungkin ya, atau cara kerjanya dulu kan? Iya, penasaran, atau kalau tiba-tiba mau pesen kayaknya ragu-ragu nih, jangan-jangan saya nggak bisa mengerjakan nantinya gitu loh. Lihat dulu nggak apa-apa ya, datang aja ke workshop langsung. Betul ya, gitu ya, ditunggu Bu Tumino kedatangannya di Tenun Kulo ya, Tekstrinum apa tadi? Tekstrinum Tekstrinum ya. Oke, dari Ibu Tumino kita ke Mas Suparto. Ya, Mas Suparto di Mantri Jeron. Selamat sore Mas Budi dan Mbak Eka. Dalam 1 bulan bisa membuat berapa alat tenun? Membuatnya berdasarkan pesanan atau ready stock? Semisal saya request pakai bahan kayu lain bisa nggak? Bisa. Request kayu apa yang maksudnya kualitas yang di bawah jati atau gimana? Ya mungkin seperti itu gitu loh. Kalau di bawah jati sih bisa. Ya takutnya, tapi memang ya yang lebih bagus ya jati itu, toh harganya masih terjangkau gitu ya. Oh, mau bawa kayu sendiri kan? Itu repot kalau bawa. Iya, kan belum tentu ukurannya juga ya. Masa harus gergaji dulu, motong-motong gitu ya, nanti kehabisan waktu buat itu. Ya lebih baik memang pakai kayu jati yang sudah disediakan ya, karena memang kan pasti sudah terpilih. Betul, awet dan sudah terpilih lah gitu loh jatinya. Kayu jati kering. 1 bulan bisa berapa alat nih diproduksinya? Bisa 5 atau 6 lah, sekitar itulah. Ya. Model-model 5 atau 6. Jadi kalau misalnya Mas Suparto ini pengrajin tenun ya, mesan 6 ya bisa dikerjakan dalam waktu 1 bulan. Biasanya kami juga sudah membuat tapi belum sampai finish. Kadang baru 50% gitu. Baru 50%. Iya, oke. Ada pertanyaan susulan nih dari Bu Tumino. Untuk benangnya saya tahu di mana belinya. Soalnya saya dulu penjahit konveksi. Belinya di Shopee ada. Iya, online juga bisa. Di Narwastu ya, yang benang lawe itu ya Mbak, benang lawe. Bukan kami pakai benang yang kalau benang lawe itu kan untuk tenun dekat ya. Kalau benang lawe itu kan untuk apa ya, untuk kayak stagen segala itu ya. Nah, ini benangnya lebih lembut. Ya. Kalau untuk bikin pasmina pakai benang lawe nanti kaku jadinya, kayak stagen. Jadi kayak kalungan stagen nanti hasilnya. Jadi memang benangnya lembut-lembut kok ya. Iya, lembut seperti benang bambu. Itu juga banyak di Shopee juga. Iya, gitu Bu Tumino. Terima kasih ya. Ya, oke, Mbak. Biasanya di acara ini itu kan kita kehadiran juga seorang mentor bisnis ya. Namanya Koh Martin ya. Tapi pada sore ini ternyata Koh Martin ini berhalangan hadir nih Mbak ya. Nah, biasanya Koh Martin ini akan mengirimkan voice note-nya untuk memberikan komentar tentang bagaimana dan apa yang sebaiknya dilakukan ya. Kita dengarkan dulu. Ini ada Koh Martin lewat voice note yang dikirimkan beberapa saat waktu yang lalu. Iya. Ya, sandang pangan papan ya. Kalau kebutuhan manusia itu terus berkembang ya. Tenun ya, coba mungkin bisa merambah ke pasar internasional dengan selera internasional. Tenun itu sebetulnya eksotik banget ya. Pokoknya kalau hubungannya dengan kebutuhan manusia itu pasarnya sangat luas. Nah, tinggal bagaimana leadership kita untuk memimpin pasar, memimpin manusia, memimpin tenaga kerja yang ada itu jadi handal dan terampil serta kreatif sesuai dengan perkembangan zaman ya. Dan karena apa? Karena VUCA ya, kita itu jadi tidak pasti. Nah, bagaimana kita kalau pasti ya, caranya mimpin di marketnya, market leader gitu ya. Tenun maju terus ya, apalagi ini asli dari Nusantara. Nah, ini peluangnya sangat besar, apalagi kalau untuk yang otentik dari luar negeri itu pasti senang dengan tenun gitu. Coba pasar-pasar internasional melalui sosial media ya, apalagi ada marketplace sosial media yaitu TikTok. Ya,
Itu tadi ya singkat dari Ko Martin ya. Terima kasih. Terima kasih Ko Martin. Mungkin kalau Ko Martin menyimak di acara ini ya, dimanapun Ko Martin berada, terima kasih sekali atas advice-nya. Mbak, pertanyaan dari saya yang ini agak last minute. Masih ada rencana-rencana lain yang mau dikembangkan Mbak Eka dengan suami mungkin yang berkenaan dengan pertenunan ini? Saya ingin ini mengembangkan warga di sekitar lingkungan kami untuk ikut ya mengangkat ekonomi lah. Ya bagus lah. Dengan menenun gitu kan saya bisa bantu menjual kan. Karena saya waktunya kadang suka nggak ada ya untuk menenun gitu. Ya itu aja. Masih di dalam keinginan. Karena penenunnya yang di tetangga itu baru ada satu yang tertarik untuk menenun, baru satu ibu rumah tangga. Gitu. Jadi semoga nanti dari ibu ini bisa menularkan ya. Gitu ya. Banyak ibu-ibu yang hanya di rumah saja di sana. Betul. Jadi sambil ngomong. Iya, ini ada obsesi nih dari Mbak Eka ya. Pengennya ya adalah semacam pemberdayaan masyarakat sekitar. Iya, betul ya. Gitu kan ya. Itu kan keterampilan yang tambahan untuk mereka. Oke, kalau boleh saya tahu ya, pasmina yang kita pajang di depan ini rata-rata harganya berapa sih? 500 ke atas. 500.000 ke atas, saudara-saudara. Pasarnya di Jakarta. Pasarnya di Jakarta. Nah, jadi sebenarnya ini potensial ya. Coba bayangkan kita hanya semacam mengisi waktu, tapi nanti hasil akhirnya luar biasa ya, 500.000 ke atas loh. Gitu. Jadi jangan sia-siakan dong untuk Anda yang mungkin punya banyak waktu luang ya daripada cuma gosip-gosip sana sini gitu ya. Drakor. Ya betul, drakor lagi yo. TV kan isinya cuma drakor sama gosip. Gitu. Nah, daripada yang kayak gitu-gitu mendingan belajar menenun, kemudian syukur-syukur beli alatnya tadi ya Mbak ya. Dan oke, kita bisa menenun dan ternyata itu menghasilkan gitu. Iya, ya kita tadi cerita ya ternyata banyak Indonesia ini pernah terputus generasinya ya, yang generasi tenun ini ya, karena memang ya anak muda nggak mau ya, dan ini salah satu dari obsesi tadi ya Mbak ya, bagaimana menggerakkan kembali pemuda orang-orang muda ini untuk kembali mencintai tenun, tidak hanya mencintai produknya tapi mau terlibat, mau membuatnya gitu. Mbak Eka, terima kasih sekali atas semua informasi ini, sudah berbagi inspirasi dengan Star Lovers ya, dan moga-moga sukses terus ya untuk tenun kulonya. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi mungkin di lain waktu ya, masih banyak yang pengen kita gali ya, tapi karena waktunya terbatas ya. Atas waktu yang diberikan kepada saya, kesempatan untuk berbicara dan mengenalkan bisnis kami. Oke ya. Ya, Star Lovers, demikian tadi selama 1 jam kami telah berbincang-bincang mengupas banyak sekali tentang ide-ide bisnis ya. Salah satunya ternyata tenun ya, tenun yang selama ini sampai kehilangan generasi ya, karena generasi kita ini sudah tidak mau terlibat lagi dalam proses pertenunan. Tapi ternyata dengan banyak sekali munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah untuk memakai tenun, kemudian juga ada orang-orang seperti Mbak Eka Yulia dan suami yang bersedia untuk terjun langsung di dunia pertenunan dengan menciptakan alat tenun yang lebih sederhana. Dan moga-moga ini akan menginspirasi Anda ya, bahwa bisnis di bidang pertenunan ini masih terbuka peluangnya dan potensinya luar biasa. Tadi sudah diceritakan ya, satu pasmina aja harganya 500 lebih loh. Ya, moga-moga apa yang kita bincangkan pada sore ini bermanfaat untuk Anda, bisa menambah inspirasi Anda di bidang bisnis. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, yang saya ingatkan ya, apapun yang bisnis Anda lakukan, bisnis apapun yang Anda lakukan, silakan kerjakan, jalankan bisnis itu secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Terima kasih untuk Mas Agus Satono yang ada di Jakarta untuk lagu-lagu cantiknya. Terima kasih sekali ya, tetap mengirimkan lagu-lagu cantiknya setiap hari Selasa. Dan juga untuk Anda yang beruntung pada sore hari ini, Anda akan mendapatkan souvenir cantik dari Mbak Eka Yulia dengan tenun kulonya. Insya Allah kita akan ketemu lagi Selasa depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Wassalamualaikum.